Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, wow. Seperti Bitcoin dan beberapa altcoin, lagi melempem banget nih ya. Belum kelihatan banget gitu di minggu ini. Padahal di minggu kemarin, ya atau 2 minggu sebelumnya, itu Bitcoin kencang banget di atas 117 ribuan dolar. Kayaknya di minggu ini malah melempem. Apakah di minggu akan datang? Karena di minggu besok sudah masuki di bulan Oktober. Ya kita lihat aja. Biasanya di bulan Oktober warnanya hijau, makanya dikatakan sebagai Uptober, bukan Oktober tapi up. Ya, artinya menandakan naik gitu ya di bulan Oktober. Nanti kita ulas ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang? Terus dia dapat hadiah, Bang. Yes, jawabannya pakai Bitget. Nah, kenapa pakai Bitget, Bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisan Bitget ya. Kalian klik di situ. Nah, kalian bisa dapat kotak misteri. Kotak misterinya ini senilai 20 USDT. 20 USDT juga dirupiahkan 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Ih, lumayan banget kan? Nah, namanya kotak misteri, kalau nggak acak ataupun nggak misteri, kurang menarik kan? Namanya misteri itu kalian bisa dapat Ethereum, bisa dapat USDT, bisa dapat Bitcoin, bisa dapat PIN network, bisa dapat PP, dan lain sebagainya. Jadi namanya misteri, ya namanya rahasia dong. Jadi kalian bisa dapat ya, yang penting nilainya sama. Ya, selesaikan, klik aja di deskripsi videonya, selesaikan registrasi KYC-nya, dan dapatkan kotak misterinya tersebut. Dan enaknya lagi di Bitget itu nggak ada namanya gangguan maintenance, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Karena saya sejak tahun 2021 berarti sudah 4 tahun lebih saya pakai Bitget, nggak ada namanya gangguan atau tiba-tiba gangguan pemeliharaan dan lain sebagainya. Ya nggak ada gitu ya, enak aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke. Yes, di sini saya katakan ya, kalian bisa lihat bahwa di bulan Oktober ya, dari tahun 2013 ataupun dari tahun sebelumnya ya, itu lebih cenderung warnanya hijau banget. Bahkan warna merahnya itu hanya terjadi di tahun 2018 dan di tahun 2014. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ya, di bulan Oktober lebih cenderung ke warna hijau. Bahkan di tahun kemarin 2024 aja Bitcoin naik di atas 10 persenan. Kemudian tahun 2023 di Bitcoin di atas naik 28 persenan. Dan ini kalian bisa lihat dominan di bulan Oktober warna Bitcoin ya jelas warnanya hijau banget. Makanya kita lihat di bulan Oktober tahun 2025 ini. Apalagi dampak setelah Bitcoin tahun kemarin ya tahun ini adalah apresiasi buat kenaikannya. Dan kita lihat ada tweet dari Eric Trump, keluarga dari Trump juga. Dan ini kita lihat biasanya kalau tweet dia ini menandakan ada beberapa pemompaan. Kalian cek aja di video saya sebelumnya tentang tweet dari Eric Trump juga tentang apa gitu ya. Nah nggak lama dari itu terjadi pemompaan yang oke banget. Dan ini dia mengatakan buy the dips. Memang benar sih ya, lagi koreksi banget ya. Dan ini jangan FOMO-nya ketika bullish, FOMO lah ketika bearish biar cuannya itu maksimal banget gitu ya. Tidak hanya itu juga, ini ada beberapa meme menarik. Ini dari diposting langsung oleh Donald Trump ya, atau Presiden Amerika Serikat. Dia memposting meme bahwa yang mana dia sedang mengekspresikan dirinya. Bahkan di sini kita lihat ya, Presiden Trump Amerika Serikat mereka mengunggah meme dirinya sendiri yang saat itu sedang memecat ketua Fed Jeremy Powell. Memang wah ini kelihatannya harus memang diganti karena katanya nggak kelihatan banget market malah cenderung bearish gitu ya setelah minta beberapa pemangkasan suku bunga tapi nggak berjalan dengan baik gitu ya atau sebagainya sehingga di sini Donald Trump udah geram banget terhadap si ketua Fed Jeremy Powell tersebut. Oke, kita lihat apakah bakal ada kabar gembira buat hal tersebut atau pemompaan selanjutnya. Kita tunggu aja ya. Ya, selanjutnya datang dari Pi. Banyak banget yang minta update terbaru dari Pi. Pang, tolong update terbaru dong dari Pi Network. Oke, kalau kita lihat harganya hari ini adalah 0,26 dolar. Ini termasuk salah satu penurunan atau harga termurahnya ya setelah open mainnet di 20 Februari ya. 20 Februari 2025 ini. Ini adalah salah satu harga terendahnya bahkan di
dalam 7 bulan terakhir, dan hari ini adalah harga terendahnya. Ini gila banget ya, hari ini, per hari ini saya buat video ini, Pi Network itu harga terendahnya hari ini, bayangkan 0,26 dolar. Wow, gila banget ya. Sebelumnya lagi itu di tanggal 22 September atau beberapa hari lalu itu sempat di angka 0,22 dolar. Ini udah sedikit agak naik lah ya. Dan kita lihat ya, mereka kalau ada yang tanya, "Bang, harga GCP gimana, Bang?" Ya, itu mungkin harga hayalan yang diharapkan ya, mudah-mudahan. Tapi berat banget jawabannya ya. Kayaknya agak berat ya, harganya yang fix adalah harga yang sudah terdaftar di beberapa bursa atau exchange ataupun di DEX dan lain sebagainya. Dan ini kalau misal lihat, kalau di CoinMarketCap, Pi itu sudah di beberapa perdagangkan di beberapa exchange, salah satunya ada di Bitget ya, yang saya gunakan saat ini. Kemudian juga ada di OKX, Get.io, Bitmart, Maxi Goldbank, Lbank, XD.com dan lain sebagainya. Lbank ini baru menambahkan, nanti kita ulas juga ya. Dan ini saya nggak bakal bahas tentang beberapa harga dan menarik dari CP. Kalau kita market ke mereka saat ini adalah di angka 2 miliaran dolar. Ini kalau kita hitung kasar aja, kalau 4 miliaran dolar, artinya kan 2 kali lipat dari harga hari ini, maka di sini udah kelihatan 0,5 dolar ya, kelihatan tuh harga dari Pi. Jadi kalau misalkan naik ke angka tersebut berarti udah 100% kenaikan dari Pi. Begitu juga kenaikan volume perdagangan ataupun market cap dari mereka. Jadi ngitung kenaikannya bisa kalian lihat di market cap secara global mereka ya. Terus ada yang tanya lagi, "Bang, kira-kira Pi mampukah ya di tahun ini ke angka 10 dolar?" Kayaknya saya agak sedikit merem nih ya. Agak berat banget kayaknya kalau angka 10 dolar. Karena kalau kita lihat di angka 1 dolar aja nih, angka 1 dolar aja ya. Saat ini kan 0,26 dolar. Berarti dia butuh kurang lebih 4 kali lipat dari harga hari ini. Yang mereka butuhkan market cap-nya adalah kurang lebih di atas 8 miliaran dolar. Jadi 1 dolar aja itu cukup lumayan berat. Karena kalau dia naik 100% aja, kita logika aja, dia naik 100% ya. 100% naik itu wah kencang banget gitu ya. Dan ini itu baru 0,5 dolar, itu 100%-nya. Nah, jadi kalian bisa lihat secara langsung seperti itu aja. Sedangkan market cap-nya saat ini udah 2 miliaran dolar. Kalau 8 miliaran dolar, kalau kita lihat secara global ya, kita lihat nih, kita cari yang di angka market cap-nya 8 miliaran dolar. Berarti sih dia sudah naik nih. Dia naik masuk ke dalam 10 besar ya, seperti H-Bar, kemudian Bitcoin Cash, ada Stellar juga yang di atas 10 miliaran dolar. Artinya sudah masuk 20 besar. Nah, kalau Pi tembus ke angka 1 dolar. Nah, itu baru 1 dolar aja tuh ya, belum ke 10 dolar. Jadi kalau kalian ke angka tersebut ya kalian hitung aja sendiri deh ya. Jadi kita lanjut pembahasan lainnya, bukan hanya tentang harganya, tapi ada beberapa informasi menarik gitu ya. Meskipun kita para penambang sejak tahun 2019, ya nggak masalah karena kita dapat yang ada yang secara gratis, cuma-cuma dari penambangan, ada juga yang masih dikunci gitu ya sampai beberapa tahun ke depan. Ada yang dibuka juga di periode saat ini dan di tahun akan datang atau di 2 tahun yang akan datang lagi. Ya cukup sabar aja, mudah-mudahan di tahun yang akan datang harganya bakal lebih kencang dibandingkan di tahun ini ya. Amin. Nah, di sini kita lihat ada beberapa transaksi besar yang menarik dalam waktu 24 jam, bahkan ada 314 juta Pi ya yang berpindah dari beberapa checks ya. Kalau misalnya lihat di sini ada beberapa transaksi yang menarik, bahkan ada dikreditkan accountnya hingga 314 juta Pi atau lebih dari 84 juta dolar. Gila banget, 84 juta dolar itu wow, berapa ratus miliar gitu ya. Karena 1 juta dolar aja itu kurang lebih 16 miliaran rupiah. Kalau 84, nggak tahu gitu. Tinggal dihitung aja ya. Nah, ini ada kabar baik ya, bahwa di sini kita lihat bahwa Fowler Fund yang sepenuhnya baru saja menambahkan Pi menjadi adopsi institusional untuk jaringan dari Pi Core Team. Nah, ini kabar baik. Apakah ada gebrakan selanjutnya? Kita tunggu aja nih. Bahkan selain itu juga mereka telah menambahkan dana 100 juta dolar dalam bentuk Pi Network di awal tahun ini. Ya, mereka telah meluncurkan dana Ventura yang sangat besar yaitu 100 juta dolar. Tetapi kapan akan mulai lakukan investasinya? Oke, kita lihat. Jadi memang pada tanggal 14 Mei kan mereka telah meluncurkan foundation, Pi Foundation telah meluncurkan inisiatif inovatif yaitu adalah Pi Network Ventures, yang mana di situ dana investasi sebesar 100 juta dolar untuk membina perusahaan rintisan dan bisnis yang meningkat untuk melakukan utilitas, adopsi dan dampak nyata dari Pi. Bahkan
aset kripto Pi yang mana didistribusikan secara luas ya. Bahkan mereka juga mengumumkan di blog MaiNavi ataupun di X mereka. Mereka sudah mengumumkan tentang hal tersebut. Nah, tujuannya itu ada beberapa hal, termasuk adalah peningkatan utilitas dari Pi sendiri, kemudian mengaktifkan produksi global di jaringan Pi dan bawa Pi ke dunia nyata. Nah, ini kita lihat apakah ada kabar ini membuat hype dari Pi bakal kembali lagi. Kita tunggu aja. Ya, selain itu juga, mereka bakal ada event ya di tanggal 1, tanggal 2 Oktober ini, tinggal beberapa hari lagi. Tadi acara token 2049 Singapura, yang mana dilaksanakan di Marina Bay Sands Singapura. Ya, kalian bisa lihat ya, Pi menjadi sponsor resminya. Bahkan ada beberapa pendiri dari Pi Network juga bakal hadir dalam acara tersebut. Wah, keren banget ini ya. Tidak hanya itu juga, ini kalau misalnya lihat ya, dua founder dari Pi Network ya, mereka hadir dalam acara publik di acara dengan Pi bersama dengan Sign ya di Korea Selatan. Ini baru lihat saya wajah si Changdo, apa namanya ya? Saya lupa, nggak tahu namanya, ini si perempuan ini. Nah, ini kalau Nicholas Kokali sebelumnya pernah hadir juga di acara apa itu ya? Blockchain Futurist atau apa itu ya? Ini bakal hadir juga di, kalau nggak salah, di Miami atau lain sebagainya. Nah, ini kita lihat ini baru hadir, dan ini kita lihat ada dua pendiri dari Pi Network yang mana menjadi narasumber gitu ya Bang. Ini pertama kalinya ya mereka tampil kedua ya di publik. Wah, gila, keren banget ya. Jadi bukan omon-omon ya tentang Project Pi atau siapa pendiri Pi, dan ternyata orangnya ada gitu ya, si pendiri Pi ini, si Nicholas Kokalis dan Chang Dewa, siapa namanya ya, saya lupa ya. Dan ini kita lihat mereka telah menambahkan KYB di Lbank Exchange ya. Selainnya ada di Bitget, ada OKX dan beberapa cek, mereka baru saja menambahkan di pertukaran Lbank juga. Nih kalian bisa lihat ya, ada namanya Cheng Diao ya, itu kalian bisa lihat nih beberapa postingan. Ini saya beredar di X ya. Mereka saat ini sedang menyantap makanan. Ini hadir juga mungkin setelah acara tersebut lah ini ya. Yang mana hadir juga di dalam satu acara dua pendiri dari Pi Network tersebut. Gila, keren banget sini ya. Ini kalian bisa lihat tuh ada videonya secara langsung ya. Ini mungkin di acara televisi sana atau seperti apa, saya kurang memahami juga karena ini acaranya di Korea Selatan ya. Oke. Nah, kemudian ini dari official Vcore Team, jadi dari official mereka ya secara langsung, bahwa ada perkembangan terbaru peningkatan protokol blockchain testnet pertama itu telah ditingkatkan dari versi protokol 19 ke versi 22, bahkan menandai ini langkah pertama mereka menuju penerapan lapisan fungsionalitas dan kontrol baru pada blockchain. Bahkan saat ini mereka saat melakukan peningkatan testnet pertama ke versi 23. Peningkatan protokol mendatang itu akan dilakukan secara bertahap melalui versi-versi berikutnya ya, dia mengatakan tersebut, bahkan berpotensi memerlukan pengertian layanan blockchain secara terencana. Mungkin nanti ada announcement secara langsung ya. Nah, kemudian juga di sini ada fitur KYC jangan jalur yang cepat ya, mereka baru saja rilis, yang mana dibangun menggunakan lebih banyak AI dalam fitur alur KYC-nya tersebut. Bahkan mereka memungkinkan para pionir itu untuk mengaktifkan wallet mainnet bahkan sebelum menyelesaikan 30 sesi penambangannya tersebut ya. Ini kalian bisa cek aja di mainnepi.com di blog mereka. Ini berarti itu ada akses awal ya ke aplikasi dan ekosistem Pi tanpa menunggu proses KYC standar ataupun migrasi mainnet secara penuh. Jadi perlu kalian ketahui bahwa fitur KYC jalur cepat saat ini itu tidak mendukung migrasi mainnet, dan ini akan melihat opsi tersebut di aplikasi Pi Wallet, dan kalian bisa cek aja di Pi blognya ya, mainnepi.com. Ya, selain itu juga dari Pi Hackathon ya 2025 resmi setengah jalan. Jadi kalian bisa lihat di video mereka di channel YouTube mereka ya, yang mana menampilkan progres awal ya, beberapa project dari Hackathon terpilih, dan nantikan perkembangan selanjutnya selama 3 minggu yang mana tersisa dari Hackathon-nya tersebut. Oke, kita lihat aja nih ya pembaruannya tersebut, dan ini berharap banget sebenarnya ya. Salah satu untuk mendongkrak harga dari Pi adalah sistem pembakaran atau pengurangan supply, yang mana supply mereka yang banyak banget ya, masih berapa ratus miliar kalau nggak salah, ratusan miliar kalau nggak salah dari supply maksimal mereka di Pi. Sepertinya harus ada sistem pembakaran ini kalau menurut saya ya, biar harganya pemompanya kencang banget gitu ya. Saat ini kan sirkulasi supply-nya yang beredar adalah 8 miliaran. Ini mungkin semuanya belum terdistribusi, kan kalau totalnya itu adalah 100 miliar token ya, artinya ini yang harus dibuang sebenarnya, harus dilakukan pembakaran atau burn. Itu biasanya kalau di nama
token itu burn atau pembakaran atau pengurangan supply, itu kayaknya perlu nih buat Pi. Kemudian ya jelas banget ketika Pi listing di Binance kayaknya bakal ada pemompaan yang keren, yang kencang. Apakah tanda-tanda itu bakal terulang? Ya, sekarang kan di vote-nya itu kan sudah terjadi di bulan Februari tanggal 17 ketika Pi mengharapkan listing di Binance. Dan kita lihat apakah respon Chang Peng Zhao bakal listingkan Pi di tahun ini bakal terlaksana. Kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena bagi kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.